Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sri Foundation semuanya? Minggu pagi kabar baik semoga ya semuanya. Alhamdulillah nih kita sekarang berkumpul di Zoom meeting pagi ini untuk ngobrolin tentang cloth diaper atau popok kain. Apa sih popok kain itu ya? Mungkin kalau yang sudah biasa mendengarkan ya, sudah pernah ikut webinar kami sebelumnya, kemudian juga sudah baca-baca dari postingan Sri Foundation di Instagram, itu pasti tahu tentang popok kain, kemudian latar belakang kenapa sih kita kok ngomongin popok kain. Kita juga sudah menyampaikan tentang fenomena sampah-sampah popok sekali pakai, ya. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi mendengarkan pengalaman dari dua pakar kita nih, pakar perpopokan. Jadi pertama kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Indri Razak. Mbak Indri Razak ini adalah salah satu pengurus Sri Foundation dan kontributor utama dari Sri Foundation. Mbak Indri Razak adalah aktivis saya bilang aktivis. Mbak Indri Razak adalah praktisi hidup minim sampah yang sudah memulai minum sampah dari beberapa tahun yang lalu. Maaf sebentar, ada yang bocor. Kita mute dulu. Oke, sip. Ya, Mbak Indri Razak ini sudah berpengalaman mempraktekkan hidup minim sampah, dan salah satu cara untuk mengurangi sampah di rumah adalah dengan tidak menggunakan popok sekali pakai. Kemudian kita juga punya pembicara kedua, yaitu Mbak Michiko Frisdu. Mbak Michiko ini adalah seorang pelatih komunikasi, mendirikan MF Communication, yang menyediakan berbagai kelas di bidang komunikasi seperti public speaking atau wicara publik, kemudian jurnalistik televisi. Mbak Michiko juga mendirikan komunitas Gen Kompak, generasi komunikatif dan berdampak. Beliau juga bekerja sebagai presenter dan reporter di Kompas TV Riau. Nah, kita akan mendengarkan sharing dari dua orang ibu hebat yang duduk di sini bareng-bareng. Yang pertama dari generasi yang berbeda, jadi ada dari dua generasi yang berbeda. Jadi sama-sama ibu dengan yang mempunyai dua anak balita, tapi dari generasi yang berbeda. Yang satu masih kepala 2, yang satu sudah kepala 4. Jadi nanti tentunya pengalaman keduanya pasti berbeda lah ya. Jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa mengambil hikmah dan mengambil mana yang cocok untuk kita terapkan di rumah kita masing-masing. Oke sih, nggak berpanjang lebar, kita akan mulai dengan Mbak Indri Razak dulu ya. Mbak Indri Razak dulu akan sharing tentang pengalamannya, kemudian Mbak Michiko akan melanjutkan. Ya, saya persilakan Mbak Indri. Terima kasih Mbak Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman Sri Foundation. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita kali ini yang akan membahas atau berbagi info tentang cloth diaper atau popok kain modern. Nah, saya langsung share screen aja ya. Sebentar. Mbak Roro udah kelihatan share screen-nya? Masih progres, Mbak. Masih proses. Udah kelihatan, Mbak Indri. Oke. Hari ini kita akan sambil nunggu muncul ya screen-nya. Apa kalau sudah oke? Tolong kabari. Udah oke, Mbak Indri. Oke ya, oke baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Clothy ya, singkat
singkatan dari cloth diaper, adalah pilihan atau alternatif popok sekali pakai. Nah, popok Clody ini adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan, tapi juga tetap nyaman untuk bayi. Nah, kita akan bahas sebenarnya apa itu Clody ya, seperti yang saya sudah ceritakan tadi. Cloth diaper bentuknya itu kayak popok sekali pakai yang modern, dirancang sedemikian rupa sehingga praktis ya untuk dipasangkan atau untuk bayi menggunakannya gitu. Untuk kita orang tua menggunakannya kepada bayi. Nah, Clody ini bisa digunakan sejak bayinya itu newborn atau baru lahir hingga usia kira-kira 3 tahun gitu ya, sampai dia lulus toilet training insya Allah. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus mulai, bagi yang belum pakai Clody ya, harus mulai berencana untuk beralih ke Clody, atau setidaknya selang-seling gitu pakai Clody dan kemudian nggak terus-menerus pakai Pospek gitu. Karena alasan yang paling utama adalah karena popok sekali pakai itu menyebabkan atau menghasilkan banyak sekali limbah ya atau sampah yang tidak bisa terurai oleh alam gitu ya. Jadi ini untuk gambaran aja bagi kita semua bahwa sampah popok ya yang dihasilkan dalam sehari itu bisa mencapai sampai 16 miliar per tahun, bayangkan ya, lebih dari 16 miliar. Dan itu kebanyakan selain ke TPA atau tempat pembuangan akhir, juga berakhir di alam seperti di perairan, kayak sungai, laut, gitu ya. Jadi bayangkan saja popok-popok sekali pakai yang tidak bisa terurai, ketika kita tidak berusaha untuk mengurangi penggunaannya, akan terus mencemari lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat Clody atau popok kain ya. Yang pertama, Clody itu hemat, kemudian sehat, nyaman, dan insya Allah juga akan mudah-mudahan ya mempercepat toilet training sang buah hati dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, saya akan secara singkat aja memberi gambaran bahwa Clody itu lebih hemat ya dibanding menggunakan popok sekali pakai. Nah, ini cuman gambaran kira-kira ya. Jadi misalnya untuk penggunaan Clody, jika bayi menggunakan Clody hingga misalnya 2 atau 3 tahun, yang dibutuhkan adalah kira-kira 20 buah Clody. Nah, kisaran harganya macam-macam ya, teman-teman, tapi ambillah satu Clody itu harganya 75.000 misalnya. Nah, kalau kita perlu kira-kira 20 Clody, berarti untuk selama anak kita membutuhkan Clody itu, uang yang kita butuhkan adalah 1.500.000 untuk membeli Clody itu. Dan mungkin ada tambahannya jika misalnya kita memerlukan insert atau dalaman Clody yang baru gitu ya. Cuman kira-kira 1,5 juta lah yang kita perlukan. Nah, kalau kita pakai popok sekali pakai, misalnya kita gunakan 1.000 popok ya. Ini kira-kira mungkin kita akan menggunakan lebih dari 1.000 popok per tahun. Ya. Jika anak kita menggunakan popok selama 3 tahun berarti 3.000 buah. Nah, total yang kita butuhkan adalah kira-kira 6 juta. Jadi dari gambaran ini aja kita bisa melihat bahwa Clody itu adalah pilihan yang lebih ekonomis gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, kenapa menggunakan Clody? Karena pertimbangan kesehatan juga.
Nah, saya tidak akan panjang lebar membahas ini, tapi hanya akan menyebutkan bahwa di dalam popok sekali pakai itu, di dalamnya terkandung beberapa bahan-bahan kimia yang seperti dioksin, TBT gitu ya, sama sodium polyacrylate itu mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan bayi dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, selain itu ada juga pertimbangan kenyamanan dengan menggunakan Klodi, karena saya sudah mempraktekannya, bayi itu nyaman dengan Klodi, dan karena bahan yang digunakan oleh Klodi itu adalah bahan yang dari katun gitu ya, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit bayi jika kita sering rutin menggantikan popok bayi. Kemudian harapan kita juga dengan menggunakan Klodi karena dia tidak mengandung gel yang memberikan rasa kering kepada bayi seperti yang ada di popok sekali pakai, maka kita berharap bahwa dengan menggunakan Klodi, bayi itu akan merasa risih atau tidak betah kalau sudah banyak pipisnya gitu. Jadi ini akan memicu bayi atau balita kita untuk bisa segera di toilet train. Nah, ini adalah alasan utama kenapa saya sebagai seorang ibu beralih ke Klodi. Alasan yang paling utama adalah karena alasan lingkungan ya. Jadi Klodi ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Dengan sampah pospek yang bertebaran di alam yang mencemari sungai dan lautan, banyak sekali biota air yang terdampak ya, dan selain itu juga bahan-bahan yang ada di Klodi itu sebagian besar terbuat dari plastik yang ketika terurai atau hancur di alam itu juga akan menyebabkan banyak masalah lingkungan lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tiga jenis Klodi yang tersedia di pasaran. Yang pertama adalah Klodi Pocket Diaper atau pocket, jenis pocket. Ini adalah jenis yang ada bukaannya di atas sehingga kita bisa memasukkan insertnya ke dalamnya. Dan ada juga Klodi all-in-one. Jadi bagian ini saya ada contoh bagian luarnya, bagian dalamnya kayak anduk bagian dalamnya ini sama bagian luarnya yang anti bocor itu. Kalau di all-in-one itu sudah terjahit semua menjadi satu. Jadi tidak bisa dikeluarkan bagian insertnya. Ya, jadi kalau misalnya kotor ya semuanya harus dicuci. Nah, keuntungannya memang lebih praktis dibanding Klodi yang tipe pocket karena ya kita nggak usah keluar masukin insertnya gitu ya. Cuman mungkin kekurangannya adalah lebih lama keringnya jika setelah dicuci gitu dan dijemur. Ada juga yang namanya Klodi cover. Saya kebetulan lagi dijemur, contohnya nggak ada contohnya di sini. Cuman intinya kalau ini kan pocket ya, pocket ada bukaannya gini, bisa masukin insertnya ke dalamnya. Nah kalau yang pocket yang Klodi tipe cover, dia tidak ada pocketnya. Jadi lapisan insertnya itu hanya diletakkan di atas. Di bagian dalam covernya begini. Jadi insertnya langsung bersentuhan dengan kulit bayi, gitu ya. Tapi sama bagian luarnya itu tetap yang anti bocor. Nah itu adalah tiga jenis yang tersedia di pasar ya, di pasaran. Nah insertnya bahannya juga macam-macam. Ada yang dari
microfiber, ada yang dari katun, ada yang dari bambu. Semuanya itu insya Allah bisa digunakan. Ya, jika ada yang lebih banyak menyerap cairan, ada yang lebih tipis sehingga harus didouble gitu pakainya ya, sesuai dengan kebutuhan bayi masing-masing. Nah, ini adalah tips memilih kelodi. Kalau bagi saya untuk memilih kelodi itu penting sekali yang tahan bocor ya, karena faktor kita itu kan sholat gitu ya, kita harus menjaga rumah dan diri kita, pakaian kita dari najis air kencing gitu kan. Jadi kalau bagi saya penting sekali memilih kelodi yang anti bocor. Kemudian memilih juga insert yang daya serapnya baik dan yang bahan kelodi yang bersentuhan langsung kepada kulit bayi itu yang nyaman. Kemudian juga yang mudah atau praktis digunakan dan yang mudah perawatannya juga dan mudah kering. Kalau ini beberapa tips dari saya untuk memilih kelodi. Nah, untuk jadwal ganti kelodi sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman dari jadwal mengganti popok sekali pakai pada bayi. Jadi kan kita itu dianjurkan oleh dokter anak ya untuk menggantikan popok bayi setiap 3 jam. Jadi kira-kira misalnya kalau kita saat bangun tidur, bayinya bangun juga kita gantikan pagi-pagi, kemudian 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian gitu ya. Kalau sudah ada pipisnya gitu ya, sebaiknya kita ganti juga gitu, ganti lagi. Jadi setiap 3 jam dianjurkan untuk mengganti popok bayi untuk mencegah dari infeksi atau alergi gitu ya, atau ruam-ruam. Nah, ini adalah beberapa tips perawatan kelodi, tapi saya akan menjelaskan langsung dengan gambar ya. Sebelum saya menjelaskan tips perawatan kelodi, saya akan sebutkan beberapa bahan pembersih kelodi dulu ya yang selama ini saya gunakan, yaitu sabun lerak atau sabun dari biji lerak yang saya rendam, cairannya bisa saya pakai untuk membersihkan sebagai sabun kelodi, atau membeli sabun cuci baju yang alami yang non detergen. Ada juga detergen laundry khusus bayi yang bebas SLS dan bahan kimia. Itu juga bisa kita gunakan untuk mencuci kelodi. Kenapa tidak menggunakan detergen biasa gitu ya? Karena detergen biasa itu mengandung banyak sekali bahan kimia dan pewangi yang kemungkinan bisa menyebabkan iritasi kepada kulit bayi. Gitu. Jadi sebaiknya pilihlah detergen atau sabun cuci baju yang bebas bahan kimia sebisa mungkin. Gitu. Kemudian dengan menggunakan sabun yang alami, tentu biasanya itu tidak ada wewangian sintetisnya. Jadi bagaimana caranya menghilangkan aroma yang tidak sedap? Biasanya saya itu campur rendamannya dengan minyak kayu putih atau minyak serai, atau jika teman-teman itu punya essential oil, bisa juga ditambahkan beberapa tetes ke dalam rendaman terakhirnya. Itu sih tips dari saya untuk menghilangkan aroma bau yang tak sedap gitu ya. Nah, baking soda saya juga biasanya gunakan sesekali untuk membersihkan insert ya bagian dalamnya kelodi, juga ekoenzim. Nah, ini caranya membersihkannya. Pertama, siapkan ember bertutup untuk menyiapkan kelodi kotor. Jadi ketika kita sedang menggantikan popok bayi, biasanya itu kalau saya ya nggak langsung sempat mencuci kelodinya, jadi saya taruh dulu di dalam satu ember yang ada tutupnya. Jadi ketika nanti sorenya atau besokannya, ketika bayi saya sudah sedang tidur atau ada yang jagain, baru saya cuci gitu ya. Jadi saya tumpuk dulu satu ember yang tertutup.
Tapi sebelum saya taruh di ember yang tertutup tadi itu, jika popoknya itu ada pupnya, ya ada kotorannya, saya semprot dulu kotorannya itu, saya buang dulu kotorannya ke dalam WC. Nah, baru saya rendam klodinya dengan deterjen alami atau deterjen khusus bayi. Dan saya jika ada ekoenzim di rumah, cairan ekoenzim, saya tambahkan 1-2 tutup ekoenzim. Karena ekoenzim itu membantu menghilangkan bau tak sedapnya gitu. Nah, kemudian setelah direndam saya tutup embernya, ya, saya tutup embernya dan saran saya mencuci popoknya sesegera mungkin, bisa direndam dulu, tapi maksimal 2 hari. 2 hari itu udah harus dicuci. Kalau enggak, khawatirnya itu ada jamur, berjamur, atau mulai ada bau yang tak sedap gitu. Nah, cara mencucinya. Mbak Indri, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, oke. Makasih Mbak Roro. Jadi saya kucek-kucek aja pakai tangan. Nah, kalau saya nggak cuci di mesin cuci, saya cuci pakai tangan aja. Tapi bagi yang punya mesin cuci dan mau mencuci di dalam mesin cuci, silahkan masukkan klodinya ke dalam tas yang berjaring itu sebelum memasukkannya ke dalam tabung mesin cuci supaya kualitas popoknya tidak cepat rusak gitu ya, tidak cepat menurun. Saya cuci aja pakai tangan dan bilas sampai bersih. Kalau misalnya masih ada aroma yang tak sedap, saya rendam lagi dengan minyak kayu putih atau essential oil selama beberapa menit. Baru saya bilas lagi dan saya peras. Saya peras pelan-pelan gitu ya, sebisa mungkin merasnya kayak gini. Jangan di ring gitu ya, jangan diperas kayak gini, diremas-remas pelan aja supaya serat-seratnya tidak rusak gitu ya. Dan jemur sebaiknya di bawah sinar matahari. Nah, insya Allah sinar matahari juga bisa menghilangkan noda-noda yang masih menempel pada popok, gitu ya, dan juga membantu menghilangkan aroma yang tak sedap. Nah, ini adalah stripping klodi. Stripping klodi itu adalah istilah yang digunakan untuk meremajakan daleman klodi, insertnya klodi. Jadi setelah beberapa minggu ya atau beberapa bulan dipakai, ini serat-seratnya akan mengeras gitu ya. Jadi daya serapnya akan menurun. Nah, untuk mengembalikan daya serap insert clothing-nya, ada yang namanya stripping, yaitu kita merendam ini dengan larutan air hangat dan 2 atau 3 sendok makan baking soda. Kita diamkan selama 10-15 menit, lalu kita bilas seperti biasa dan kita jemur. Ini akan kembali melembutkan serat-seratnya dan melunturkan misalnya kotoran-kotoran yang menumpuk pada insert atau detergen ya, misalnya pakai detergen yang non alami, misalnya masih menempel residunya, itu juga akan melunturkan residu-residu tersebut. Insya Allah setelah stripping itu akan mengembalikan kondisi insert seperti sedia kala, yaitu penyerapannya lebih baik lagi. Nah, saat stripping jangan stripping cover yang berbahan PUL ya. Bahan luarnya ini yang anti bocor itu adalah bahan PUL, kalau ini tidak perlu di stripping ya. Karena dengan stripping PUL itu malah akan merusak bagian anti bocornya ini. Oke, nah di PowerPoint ini ada beberapa cara untuk stripping, tapi itu tadi dengan baking soda itu adalah cara yang biasa saya gunakan. Nah, jadi kita sudah sampai ke slide terakhir nih, teman-teman. Intinya kalau mau beralih ke klodi,
karena memang adalah pilihan yang nggak sepraktis popok sekali pakai ya teman-teman, gitu ya. Karena pertama kita harus mencuci, ya mencucinya itu yang bikin nggak praktisnya sebenarnya ya. Dan kita nggak bisa, kita harus menunggu popoknya kering gitu ya. Jadi ketika kita beralih ke Klodi, kita harus mengingat kenapa sih kita beralih ke Klodi gitu ya, karena memang lebih repot. Tapi kalau kita ingat bahwa ini akan dengan menggunakan Klodi kita tidak menyampah gitu ya, kita tidak akan menimbulkan tumpukan sampah di TPA atau di alam gitu ya. Dan kemudian ini adalah pilihan yang lebih ekonomis dan juga pilihan yang lebih baik untuk kesehatan anak kita juga gitu ya. Jadi ingat kalau kita mau beralih ke Klodi, walaupun repot, kita harus ingat alasan-alasan itu, dan kita juga harus kerjasama ya, suami istri itu harus kerjasama gitu, karena memang kan lebih repot ngurusnya gitu ya. Jadi suami istri harus saling bantu, dan juga ingat bahwa walaupun ini repot tapi rewarding gitu ya, rewarding karena kita tahu, oh alhamdulillah udah berhasil gitu ya, menghindar dari menghasilkan sampah-sampah gitu yang berakhir di TPA gitu. Jadi untuk terus semangat juga menggunakan Klodi, teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Klodi atau komunitas hidup minim sampah gitu ya, supaya bisa mendapat dukungan dari teman-teman yang juga sama-sama berusaha untuk mengurangi sampah popok sekali pakai. Begitu teman-teman, presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah Michi akan membahas tentang pengalamannya tentang Klodi ini. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf atas. Terima kasih banyak Mbak Indri atas sharingnya pengetahuan tentang dampak lingkungan popok sekali pakai, kemudian kenapa kita perlu beralih ke popok kain ya, dan juga sharing pengalamannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di chat, tapi nanti dulu ya kita akan jawab sesudah Mbak Michiko menyampaikan pengalamannya. Nah, tapi sebelumnya nih saya kasih tahu dulu bahwa di sini kita akan membagikan, ini kebetulan webinar kita ini disponsori oleh Baby Oz. Jadi Baby Oz itu adalah salah satu produsen Klodi ya, popok kain di Indonesia yang sudah beberapa tahun, jadi sudah pengalaman. Nah, ini salah satu contohnya bisa kelihatan, Nah, ini. Ya. Ini kebetulan yang tadi Mbak Indri contohkan, ini adalah yang tipe cover ya, tipe cover. Jadi begini. Nah, ini motifnya lucu-lucu gitu kalau dipakai bayi jalan cepak-cepak gitu. Nah, kemudian ada juga kalau yang salah satu ini adalah yang newborn. Newborn. Ini tidak bersahabat virtual background-nya. Jadi nanti kita akan memberikan giveaway 2 buah Klodi untuk peserta yang beruntung. Jadi nanti sesudah presentasi dari Mbak Michiko, kita akan memberikan kuis. Siapa yang paling cepat menjawab dengan benar, 2 orang itu akan mendapatkan Klodi gratis dari Baby Oz. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Michiko. Dipersilakan Mbak Michiko. Apakah sudah siap dengan sharingnya? Biasa kalau seandainya ibu-ibu ikut webinar gitu ya, pasti ada background di belakangnya kan ya. Ada bayi, anak-anak yang lewat, yang mau ikut tampil di layar. Nah, kalau Mbak Michiko juga kayaknya ada supporter di belakangnya ya. Silakan Mbak Michiko, 30 menit untuk sharing pengalaman. Terima kasih Ibu Roro, aku pendiri dan juga pembina dari Yayasan Sri Foundation. Dan terima kasih Mbak Indri untuk penyegaran materinya lagi, karena
kayaknya ikutan webinar yang Mbak Indri bahas Flowdy itu sekitar 6 bulan yang lalu kali ya Mbak Indri ya. Iya, jadi memang banyak penyegaran-penyegaran dan pengingat kembali nih kalau misalnya sama Mbak dengerin tadi Mbak Indri. Jadi ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar Street Foundation hari ini. Perkenalkan, nama saya Michiko Prisdeo. Tadi juga sudah dikenalkan. Ini suara saya terdengar jelas ya? Jelas banget, Mbak. Oke, siap-siap. Kalau begini, ini nggak jelas malah, nggak kedengar. Iya. Oke, berarti gini aja. Oke. Nah, jadi biar membangun konteks yang sama, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ada Bapak-Bapak nggak ya hari ini? Enggak, kayaknya ini ibu-ibu semua nih kayaknya nih. Jadi ibu-ibu, dulunya saya adalah Duta Lingkungan Pekanbaru tahun 2015. Nah, jadi karena diamanahkan sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru, banyak perjalanan spiritual ya, soal lingkungan ini yang menyadarkan saya soal konsep hidup berkesadaran. Sampailah akhirnya tahun 2020 mulai punya lingkaran pergaulan ibu-ibu, mak-mak gitu. Pembicaraannya udah mulai ke eating clean, ke soal rumah tangga yang lebih ramah lingkungan dan hal-hal lainnya. Sampailah saya punya bayi. Saya tuh kemarin mikirnya oke, besar harapan saya pengen mencetak pasukan ramah lingkungan yang makin banyak nih di rumah ya, biar berjuangnya nggak sendiri-sendiri lagi. Dari awal memang mikirin oke, pengen deh punya Clody, pengen deh pakai menerapkan Clody ini nanti untuk ke anak pakai popok kain, tapi lagi-lagi saya mencoba realistis dan lebih kepada punya keinginan nih buat pakai popok kain, popok yang berulang kali pakai, tapi nggak mau gila sendiri. Gila sendiri kenapa? Karena kan saya juga sebagai ibu rumah tangga ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang mana itu dilakukan secara mandiri. Nah, mikirnya kita punya keinginan, tapi kalau suatu saat itu malah membuat saya malah terbebani, maka saya akan ya udah kita cari solusi, mungkin kita pakai popok sekali pakai dulu atau nanti selang-seling seperti apa. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya menjalani, anak saya sekarang umurnya 8 bulan 2 hari, ini adalah anak pertama saya. Alhamdulillah sekali, sekitar 80% kita 85% lah kita menggunakan popok kain yang berulang kali pakai. Nah, 15%-nya bagaimana? 15% itu terjadi apabila kami sedang di luar. Di luar ini yang mungkin agak sedikit ribet kalau mau mengganti popok kain, atau yang kedua popoknya belum kering. Nah, ini nih kalau misalnya musim hujan di Pekanbaru agak kelimpungan juga. Aduh, belum kering nih. Indonesia ya Mbak ya, musim hujannya, terus Iya, hujannya berhari-hari. Insertnya itu kan cukup tebal, jadi kan butuh waktu juga. Kalau misalnya nggak ada matahari, akhirnya nggak kering. Atau kondisi-kondisi apalagi ya, kondisi-kondisi tertentu lah intinya. Jadi nggak bisa 100% pakai popok kain terus. Pasti ada kondisi tetap mengharuskan ke popok berulang kali sekali pakai, maksud saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan menjabarkan 3 poin pembahasan. Saya mungkin tidak seperti Mbak Indri. Mbak Indri dalam banget ya materinya. Saya mungkin lebih kepada berbagi cerita realnya bagaimana seorang ibu baru ini menggunakan Clody. Jadi yang pertama, latar belakang saya memilih Clody ataupun popok kain, lalu yang kedua bagaimana cara saya memakai dan juga melakukan perawatan terhadap Clody ini, dan yang ketiga adalah tantangan yang saya hadapi selama 8 bulan ini dan bagaimana cara saya mengatasinya. Yang pertama adalah latar belakang kenapa saya memilih popok kain. Di awal saya sudah menyinggung sedikit faktor di mana saya punya keinginan karena nilai-nilai soal lingkungan hidup itu yang dari tahun 2000, mungkin bukan saat menjadi duta lingkungan kali ya, tapi saat saya SMA, saya sekolah di Sekolah Adiwiyata, yang memang Sekolah Adiwiyata ini sangat memberikan perhatian ataupun konsentrasi khusus terhadap nilai-nilai lingkungan hidup. Nah, kayaknya dari sana tuh makin
terhayati nilai-nilai lingkungan itu. Nah, berarti alasan pertamanya adalah soal lingkungan. Saya pengen menjaga idealisme itu. Yang kedua adalah setelah saya cari tahu, setelah saya dalami lagi, ternyata ini juga berpengaruh positif terhadap kesehatan. Tadi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Mbak Indri di materinya, dan yang paling saya suka adalah poin soal ada harapan akan mempermudah anak untuk toilet training atau melatih toilet. Soalnya saya dari anak umur 8 bulan ini, dari umur 7 bulan sih kemarin udah mulai pelajari teknik-teknik toilet training itu seperti apa, dan sedang mempersiapkan untuk melakukan toilet training, meskipun rekomendasinya yang saya pelajari umur 18 bulan. Tapi saya pernah melihat seorang ibu di Instagram yang menurut saya cukup inspiratif, yang sudah mulai melatih anaknya untuk paham dengan konsep toilet, penggunaan toilet itu bahkan dari umur dia sudah mulai MPASI. Nah, tapi mungkin bukan yang udah langsung sukses jongkok sendiri, nggak seperti itu ya, tapi mengenalkan konsep toilet itu. Nah, itu dia poin pertama soal kesehatan. Lalu yang ketiga adalah baru faktor ekonominya ini. Setelah dipikir-pikir ya, apalagi kalau kita lihat tadi hitungannya Mbak Indri, itu luar biasa sekali ya ternyata pengeluaran yang bisa kita dikalkulasikan secara akumulatif luar biasa sekali untuk prodi saja. Karena kita tahu kalau sebagai manajer keuangan di rumah tangga, pengeluaran kita tuh posnya nggak ke anak, apalagi posnya popok aja ya, banyak lagi pos-pos lainnya. Nah, jadi selama saya melakukan pencatatan keuangan keluarga, itu lebih kurang kami membeli popok sekali pakai itu bisa sekali dalam sebulan sampai 2 bulan. Nah, satu popok yang besar itu kan ada sekitar 20 ya. 20. Jadi penggunaan popok sekali pakai itu 20 dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan. Nah, itu selalu diusahakan untuk diminimalisir. Nah, memang pada faktanya tidak bisa 100% karena ada kondisi-kondisi tadi. Nah, itu dia latar belakang kenapa pada akhirnya saya memilih popok kain. Yang pertama adalah nilai lingkungan yang coba kita jaga idealismenya, lalu Kaira, sini. Oke, ini saya, jadi mata saya itu kelihatannya kayak ke atas ya, karena layarnya lagi dipindahin ke TV, nggak ke laptop. Sebentar, Ibu. Nah, ini saya oke. Itu poin pertamanya. Jadi karena pertama soal faktor lingkungan, lalu kemudian faktor kesehatan, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi yang irit untuk kita sebagai ibu yang harus pintar mengatur keuangan keluarga. Nah, itu poin utama, kedua, Mbak. iya betul. Bisa jadi faktor utama, Mbak. Iya. Nah, tapi Bu Roro, saya sempat mikir ya, gimana kalau seandainya pospak ini harganya bisa lebih murah? Let's say Rp100 satu popok. Kan itu jadi murah ya, dengan asumsi kita menggunakan sekitar 120 berarti sekitar 12.000 sebulan. Anggap nih pengeluaran popok 12.000 sebulan. Lantas apakah kemudian saya akan tetap memilih popok sekali pakai? Setelah dipikir tetap enggak. Karena tadi itu mikirnya ini tetap akan menjadi sampah, dan faktor kesehatannya bagaimana untuk anak. Nah, itu dia poin pertama, latar belakang kenapa pada akhirnya saya memilih popok kain. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara saya menggunakannya. Setelah saya melakukan perbincangan dengan banyak ibu-ibu, terutama juga melihat bagaimana Mbak Indri melakukan mengasuh anaknya dengan menggunakan popok loli ini, saya telaten banget ya, ini harus belajar banyak lagi ke ibu senior nih. Makanya kemarin itu webinar yang kita sempat bikin dengan komunitas Pekanbaru Minim Sampah membahas soal Klodi itu, saya punya tujuan yang pengen belajar sebenarnya ini gimana sih sebenarnya ilmu yang saya dapatkan kan karena warisan keluarga ya awalnya. Jadi kakak saya itu yang nomor 2 memang menggunakan popok kain. Luar biasa sekali sih saya, setelah saya menjadi ibu saya sampai lebih apresiatif lagi dengan perjuangan kakak saya yang dari menyusui terus bikin MPASI, mengasuh,
memilih untuk menunda karirnya, ya begitu. Lebih apresiatif saya sekarang ya, kalau kita bisa menjadi ibu, lebih apresiatif terhadap profesi ibu ini. Nah, jadi awalnya Claudie itu adalah warisan, turunan gitu buat Eunoia. Eunoia dapat dari sepupu-sepupunya. Nah, dari situ saya mengamati kan, ini ada berbagai merek nih yang diturunin ke Eunoia, mana nih yang paling cocok, gimana sih cara pakainya dan lain-lain. Itu adalah proses belajar yang belum ikutan webinar nih, belum ada riset agak mendalam, masih bingung juga waktu itu. Akhirnya keputusan kami menggunakan popok kain itu caranya, sebentar ya, saya ambil biar lebih kelihatan. Nah, ini adalah ini saya masih tetap kelihatan nggak ya Bapak dan Ibu, ibu-ibu semuanya? Halo? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oke. Okay. Iya, tapi sayangnya bentar. Bang Ega, tolong dong. Oke. Ini, maaf ya ibu-ibu, ini ada kesalahan teknis. Ya, begitulah fungsinya orang-orang dalam keluarga ya ibu-ibu ya. Kita saling tolong-menolong betul. untuk satu tujuan yang sama. Iya. Nah, akunya nggak bisa melihat di sini. Ini masih putih, Pak. Nah, iya masih putih ya, iya nggak kelihatan. Kata ada dinding di sini kelihatan tapi di. Oke. Sembari saya dibantu sama suami, saya coba jelasin aja kali ya dulu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, saya punya satu kotak nih di keranjangnya Eunoia. Di sini udah saya susun popok buat Eunoia. Apa aja sih yang saya pakai? Nah itu dia tadi yang saya bilang, kayaknya setiap ibu itu akan berbeda caranya. Dengan Mbak Indri juga agak berbeda sedikit. Kalau saya tuh kayak gini, ada kain luaran yang bisa kita lihat di mana aja gitu ya. Saya pakai ini buat di luarannya. Terus habis itu ada insert. Nah, insert kan. Habis itu saya pakai inner. Inner ini gunanya biar ini lebih lembut juga kan innernya. Terus nggak langsung masuk ke, maksudnya kalau nggak langsung kulitnya anak kita nggak langsung menyentuh ke si insert. Nah, ini fungsinya buat mengikat ke badannya dia. Setelah saya pakaiin ini, nanti baru terakhir dipakein Claudie yang anti bocor. Nah, Claudie itu pakai merek apa? Awalnya pun juga masih banyak riset lah, karena kan memang memanfaatkan turunan-turunan dari sepupunya Eunoia. Tapi itulah intinya. Kalau saya tuh menggunakannya ada luarannya ini, terus tadi ada insert, habis itu ada kain inner. Itu cara saya memakaikan Claudie. Terus kapan saya menggantinya? Nah, menggantinya ini dilihat dari si insertnya ini. Ada insert yang diturunkan ke Eunoia itu tahannya cuma sejam 2 jam. Ada yang tahan memang sampai 3 jam, 4 jam. Nah, itu juga proses pencarian tuh, insert yang mana ya yang bisa saya pakai yang cocok ya untuk Eunoia dan saya selama ini. Akhirnya mulai nemuin lah. Jadi proses penggantian popok Eunoia itu ketika saya rasain misalnya dia rewel, saya cek popoknya basah, oke kita ganti. Atau yang kedua, waktu Eunoia buang air besar, itu kita langsung ganti. Terus habis itu ya tentunya kita rutin untuk mengecek ya, per 4 jam dilihat bagaimana popoknya. Dan penting untuk, kalau poinnya yang saya lihat adalah penting untuk memilih insert yang bisa menyerap pipis itu dengan baik dan tidak bocor. Nah, oke.
tadi berarti di poin kedua saya sudah jelaskan bagaimana alat-alat yang saya gunakan, lalu kemudian bagaimana saya memilih. Lalu yang ketiga adalah, nah sekarang adalah cara perawatannya. Cara mencucinya gimana nih? Jadi misalnya Eunoia tuh buang air kecil. Kita lepaskan klodinya, habis itu saya letakin di ember. Kalau buang air besar, terus itu kita harus bersihin dulu kotorannya kan. Dah, itu tuh yang habis dari buang air kecil sama buang air besar disiram-siramin, diletakin ke ember, terus nyucinya itu per 2 hari sekali, 2 sampai 3 hari sekali. Nyucinya gimana? Kalau saya tuh belum super Mbak Indri nih kayaknya nih, tapi sejauh ini yang saya lakukan adalah ini realnya ya. Jadi kan tadi udah bersihin langsung saat setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang waktu buang air besar dibuang kotorannya, atau bahkan udah digosokin pakai sabun, dikucek-kucek maksudnya. Lalu kemudian dikumpulin per 2 hari atau 2 hari sih, biasanya 2 hari dicuci. Kalau saya sekarang sih pakai mesin cuci, cuman milihnya mode yang lembut. Nah, khusus buat klodinya itu. Udah habis itu saya ngeringin pakai mesin cuci, pakai pengeringnya mesin cuci. Nah, tapi posisinya si insert itu saya gimana caranya dilurusin atau gimana ya biar nggak apa ya istilahnya ya, kerunyum tuh apa ya, kerimu, bukan mengkerut tapi biar nggak berantakan lah, intinya pokoknya saya lurusin biar nggak patah-patah nantinya. Ini masih on kameranya, kenapa Anda mau lewat, Pak? Mohon maaf, Ibu-Ibu. Terus setelah itu, jadi Ibu-Ibu, ini, bentar. Halo? Iya, Mbak, masih kedengeran. Iya. Soalnya ini ya, Mbak Roro, layar saya ini lagi mati, jadi saya itu seolah-olah berbicara dengan kamera saja tanpa mengetahui ini sekarang saya seperti apa di layar. Oh gitu, oke. Aman. Iya, aman, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Terus udah dijemur, habis dikeringin, dijemur, habis dijemur, udah deh saya langsung diginiin tadi tuh, dimasukin ke kotak. Biar nanti langsung diambil, mau pakai mau ganti ambil. Dulu pas awal-awal masih satu-satu doang nih saya lipat-lipatin kan, kainnya sendiri, innernya sendiri, insertnya sendiri. Akhirnya kayak gimana ya caranya supaya lebih ringkas nih? Akhirnya saya bikin perencanaan lah. Ada kotak-kotak, per 1 minggu itu baju Eunoia udah dipilihin. Jadi tinggal ambil ini atasannya, luarannya, ini singletnya, ini klodinya udah ambil, popoknya langsung ambil. Udah dia lebih cepat dan lebih ringkas. Itu cara saya menggunakannya. Oke, itu berarti udah 2 poin ya. Saya sudah menghabiskan waktu, 9 menit lagi. Poin pertama kita bicara soal latar belakang. Kenapa saya memilih itu karena tadi lingkungan, kesehatan, baru ekonomi. Lalu poin kedua saya cerita soal apa-apa saja jenis-jenis yang saya pakai, popok kainnya untuk Eunoia. Lalu yang kedua, tadi bicara soal bagaimana menggantinya dan bagaimana perawatannya. Nah, baru kita masuk ke poin ketiga, poin besar hari ini, tantangan menggunakan popok kain dan bagaimana cara saya mengatasinya. Yang paling terasa adalah, ibu sekalian, itu capeknya. Kenapa capek? Aduh, ya ampun. Ya, sebagai ibu baru yang baru pertama kali bertanggung jawab atas manusia kecil, karena kan saya anak bungsu ya. Kalau anak sulung mungkin akan lebih punya gambaran bagaimana punya anak bayi dan anak kecil. Ini tuh notabene saya adalah anak bungsu, pertama kali bertanggung jawab terhadap manusia kecil atau bayi. Capeknya udah terkuras secara fisik dan juga mental. Mengasuh, mengasihi, dan juga mengasah. Keren banget. Terus saya juga punya beberapa aktivitas di luar. Terus juga ngurusin domestik yang kebetulan kita nggak pakai ART atau asisten rumah tangga. Jadi itu tantangannya, bagaimana mencuci popok. Lantas gimana nih caranya?
awal dulu itu saya memilih untuk menggunakan cuci pakai tangan nih semuanya, cuci pakai tangan satu-satu, nggak dikeringin di mesin cuci, bahkan langsung keringin nggak ya? Kayaknya nggak dikeringin, pokoknya masih pure pakai tangan saja. Nah di situ cukup Manual capek. ya Mbak ya? Iya manual, akhirnya cukup capek gitu loh. Dan ya udah, saya coba pakai mesin cuci, ya sejauh ini masih aman-aman dengan catatan saya milih modenya mode yang lembut. Nah saya nggak tahu nih sebenarnya apakah itu akan berpengaruh ke kualitas atau bagaimana, tapi sejauh ini masih aman-aman aja. Jadi saya menggunakan mesin cuci dan itu banyak membantu saya. Itu tantangan pertama adalah soal capek. Terus yang kedua tantangannya adalah apa lagi ya tantangannya ya? Kayak yang paling utama memang beneran capek deh. Capek. Dan saya pikir itu sih. Dan nah, oh iya, bagaimana konsistensi kita untuk ngecek ini gimana nih, udah basah atau enggak, udah kering atau enggak. Kalau kita pakai pospak ya, itu kan waktu malam dia masih kerasa kering ya. Tapi kalau misalnya kita pakai popok kain, harus bangun tuh buat ngeganti. Jadi caranya gimana nih saat malam hari terbangun? Nah, ya kita bagi peran dengan suami yang kebangun, beliau yang dandy. Jadi intinya ada di kerjasama yang memaksimalkan tenaganya biar berbagi. Terus apalagi? Nah, cara saya mengatasinya juga penyemangatnya ini. Saya selalu mikir, oke, Elnoya tuh jadi suka kebangun karena mungkin popoknya ini nggak kering gitu. Jadi dia resah, dia gelisah. Saya coba bangun pikiran positif. Oke, Bismillah. Semoga ini yang akan mempermudah dia untuk sukses toilet training nantinya. Karena Elnoya suka kebangun pas udah deket-deket sama subuh gitu. Jadi saya mesti bangun buat menggantinya. Dan harapannya semoga ini jadi penanda ataupun alarm tubuh buat Elnoya. Oh, kalau mau sudah subuh itu harus bangun untuk menunaikan ibadah. Nah, gitu kira-kira Ibu Roro, Mbak Indri, dan juga ibu-ibu sekalian, dari pengalaman realnya saya masih banyak kurang, masih banyak nggak sempurnanya, tapi saya selalu pengen belajar. Bahkan tadi waktu Mbak Indri presentasi, saya sambil ngeliatin, maksudnya sambil mengingat lagi catatan-catatan yang saya catat nih dari materi Mbak Indri sebelumnya, dan ada beberapa poin, oh iya ya, oke, akan kita evaluasi bagian tersebut dan akan kita lakukan di kemudian hari. Itu sih kalau saya, juga Bu Roro. Terima kasih banyak Mbak Michiko. Semoga sharingnya itu sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Nah tadi ya ibu-ibu, kalau seandainya dari Mbak Michiko itu tadi ibu baru dengan bayi baru usia 7 atau 8 bulan ya, 8 bulan ya tadi ya. Nah, kemudian kalau dari Mbak Indri tadi itu adalah sharing dari Mbak Indri, bayinya udah mau 2 tahun ya, 1,5 tahun ya? Ya, mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya. Dan ini adalah saat ini anak bungsu ya Mbak Indri ya. Saat ini saya bilang. Aduh, nggak tahu mau diambilin apa enggak itu. Saya bilang saat ini anak bungsu ya. Oke. Nah, ya semoga itu semua memberikan pencerahan buat ibu-ibu semua di sini, teman-teman semua di sini, apakah yang memiliki balita atau yang akan memiliki balita atau memiliki saudara balita yang perlu menggunakan popok, ini menjadi salah satu opsi yang lebih ramah lingkungan, dan tentunya jangan khawatir gitu. Karena ya memang sih kalau seandainya Mbak Michiko bilang tadi repot ya, tapi Mbak Michiko itu nggak cuma Mbak Michiko aja repot. Ibu-ibu yang nggak pakai klodi pun repot. Kalau seandainya jadi ibu anak pertama itu pasti repotnya minta ampun. Gitu. Ya mungkin kalau seandainya pakai klodi jadi tambah ya sekian persen gitulah ya, nggak sampai 10%. Oke, nah sekarang kita akan beralih ke kuis ya. Ayo siap-siap semuanya ya. Saya akan jadi cara kuisnya begini.
akan ada 3 pertanyaan. Jadi ada 5 isian yang perlu diisi. Yang pertama nama, kemudian nomor handphone, kemudian menjawab 3 pertanyaan. Nah, itu pertanyaan dalam Google Form. Jadi nanti saya akan bisa melihat siapa yang menjawab paling benar, tapi juga yang paling cepat gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh saya benar kok Mbak Roro, tapi kenapa saya nggak jadi pemenang? Nah, berarti ada yang lebih cepat gitu ya. Jadi saya akan memberikan waktu 3 menit untuk teman-teman mengisi kuis ini. Nanti sesudah 3 menit kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Nah, nanti di antara itu kita akan di akhir acara kita akan mengumumkan pemenang yang mendapatkan 2 ya, 2. Jadi ada 2 pemenang yang mendapatkan Clody dari Baby Oz. Yang tadi contohnya seperti ini. Tapi motifnya nanti tergantung ketersediaannya. Kayaknya sih setahu saya ini yang satu, yang motif mana lagi nanti kita coba lagi ya. Oke, ini ada yang boleh diulangi syarat ketentuan kuisnya. Saya ulangi lagi, tidak akan diulangi lagi sesudah ini. Jadi saya akan taruh di chat. Jadi siap-siap sesudah ini cek di chat. Di dalam chat itu, ini Mbak Michiko tadi ke itu ya, sempat keluar. Jadi nanti saya akan taruh link kuis di dalam chat. Silakan isi 5 pertanyaan. 2 pertanyaan pertama adalah nama, nomor telepon untuk dihubungi. Kemudian 3 pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kuis yang wajib dijawab dengan benar. Nah, nanti pemenangnya adalah yang menjawab benar dan paling cepat. Pemenangnya akan diumumkan di akhir acara. 2 pemenang ya. Oke, sebentar. Saya copy dulu. Oh ya, saya perlu ngasih tahu juga ya, kalau harga Clody ini sekitar antara 70 sampai 80 bahkan 90.000 rupiah satunya. Ya, jadi ditambah ongkos kirim kami yang tanggung, jadi hadiah itu worth it lah ya. Oke, siap-siap ya. Ikutan Siap-siap. ya, Bu Roro. Iya. Kayak ikutan nih, jadi semangat mau ikutan. Tidak. Mbak Michiko nggak usah ikutan, nanti dari kami berikan 1 hadiah untuk narasumber ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, sip, siap-siap ya. Saya beri waktu 3 menit. Linknya saya kirimkan sekarang. 3 menit. Udah 1 menit ya, masih 2 menit lagi kita tungguin. Ya, jadi kita perlu berterima kasih untuk Baby Oz yang sudah memberikan giveaway ya untuk teman-teman yang ada di sini dan narasumber. 2 menit ya, 1 menit lagi.
Oke, sip. Udah 3 menit ya. Nanti pemenang akan kita umumkan di penghujung acara. Sekarang kita akan beralih ke sesi tanya-jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan di sesi pertama juga, dan sekarang juga. Mbak Sat, apa sudah direkap? Mbak, share ya. Share Oke, aja. share ya. Share dulu list pertanyaannya, dan sudah kelihatan, Mbak. Sedang dalam perjalanan. Okay. Ya, sip. Ini yang pertama dari Fitriani. Ini nampaknya ini pertanyaan pertama itu ada dari nomor 1 sampai nomor 3. Ini khusus untuk Mbak Indri. Yang pertama dari Fitriani, kalau sudah terlanjur berjamur gimana ya? Apa masih bisa tetap digunakan insertnya? Silakan Mbak Indri. Oh iya, kalau sudah berjamur ya. Udah pernah coba dicuci dengan ini Mbak, dengan baking soda, direndam baking soda, kemudian dijemurnya itu di matahari, di bawah matahari terik. Sudah pernah Mbak Fitriani? Mbak Fitriani silakan. Oh udah, sebulan sekali katanya. Oke, saya juga pernah baca. Kebetulan saya memang belum pernah jamuran ya, yang Claudia anak saya. Tapi saya pernah baca tentang kasus ini. Memang kalau sudah berjamur, kemudian kita sudah rendam dan sudah jemur, dan nggak bisa hilang juga, itu terpaksa pakai bleach, pakai apa, pemutih itu, yang apa? Kalau nyebut merek apa tuh? Baiklin. Iya. Jadi rendam itu dengan Baiklin, kemudian bilas dengan bersih gitu ya. Dan jemur lagi gitu. Dan ini memang tidak dianjurkan dilakukan setiap saat, kecuali kalau memang sudah berjamur. Gitu, saya pernah baca itu, dan itu sarannya. Ya, oke. Jadi kalau seandainya udah berjamur ya apa boleh buat ya. Dan kalau seandainya kita menggunakan pemutih juga, kalau kita gunakan secukupnya, insya Allah juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua dari Rizka, Bun, maaf tadi saya agak kurang paham. Yang pakai rendaman minyak kayu putih atau baking soda tadi, apa boleh dipakai setiap kali mencuci atau saat stripping saja? Oke, Mbak Rizka. Kalau dengan baking soda, sebenarnya tidak perlu direndam dengan baking soda setiap mencuci gitu, karena kenapa tidak ya? Pertama memang itu biaya baking soda kan lumayan ya, lumayan mahal juga. Jadi untuk merendam atau stripping menggunakan baking soda itu cukup sebulan sekali, atau ketika innernya atau insertnya ini, insert ya bukan inner, insertnya sudah terasa tidak menyerap lagi gitu. Misalnya dipakaikan baru sebentar ke bayi dan kemudian bocor, berarti itu bisa jadi karena serat-seratnya ini sudah kaku gitu ya. Jadi perlu direndam dengan baking soda. Tidak perlu setiap saat ketika mencuci, hanya cukup ketika dibutuhkan aja. Dan kalau pakai minyak kayu putih atau essential oil, saya itu hampir setiap saat saya pakai itu, karena saya itu pakai sabun alami yang tidak mengandung wangian apapun. Jadi memang saya tambahkan minyak kayu putih itu sebagai zat antibakterinya juga ya, karena minyak kayu putih itu kan mengandung antibakterinya. Juga untuk supaya aromanya itu bau tak sedapnya itu hilang gitu. Jadi kalau minyak kayu putih boleh digunakan setiap merendam atau mencuci clothing, insya Allah. Itu semoga menjawab. Ya, selanjutnya yang ketiga, apakah boleh mengeringkan klodi dengan hair dryer, Mbak? Hair dryer, ini pertanyaan ke saya ya. Hair dryer. Ya. Ini masih ke Mbak Indri. Hair dryer ya untuk rambut ya. Nah itu begini, mungkin saya pernah baca pengalaman teman yang pakai klodi, anaknya pakai klodi juga. Ketika sedang musim hujan atau musim dingin, ya, dia kebetulan tinggal di Jepang.
nggak mungkin dong dijemur di luar di bawah matahari karena musim dingin gitu ya atau musim hujan. Jadi apa yang dia lakukan, dia keringkan di bawah pengering, bukan pengering, heater, pemanas ruangan gitu ya. Jadi boleh saja, tapi apa yang akan terjadi, kualitas serat-seratnya ini akan lebih mudah menurun kualitasnya. Insertnya itu juga akan kaku serat-seratnya, sehingga ketika terpaksa aja pakai hair dryer ya atau pengering, mesin pengering maksudnya yang panas ya, bukan mesin tabung pengering yang memeras gitu kan. Ada, kalau di Indonesia ada mesin cuci yang punya 2 tabung, ada satu yang untuk memerasnya sebenarnya, yang satu untuk mencuci. Nah, ada juga yang pengering yang pakai mesin atau hair dryer juga kan mungkin sama kerjanya dengan heater gitu ya. Jadi saran saya jangan sering-sering kalau memang kepepet aja gitu ya. Misalnya kita lagi nginep di luar kota gitu, terus laundry-nya perlu kita keringkan gitu dengan hair dryer gitu ya, lakukan itu. Cuman jangan sering-sering karena akan memperkeras serat-seratnya dan mengurangi daya serap insert. Gitu ya, Mbak. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau pakai hair dryer mungkin pada saat musim hujan begini ya. Jadi yang tadi diceritakan Mbak Mici belum kering. Jadi salah satu alternatifnya ini teman kita menyarankan pakai hair dryer, tapi mempertanyakan apakah baik atau enggak gitu ya. Oke, selanjutnya ini sepertinya buat Mbak Mici nih yang pertanyaan selanjutnya ini. Yang pertama dari Mbak Sat nih, 2 pertanyaan, tapi Mbak Sat semua ya. Ada teman yang bekerja menolak memakai klodi karena repot. Apa benar? Kalau bisa dicuci dengan mesin cuci mungkin lebih mudah ya. Tadi sudah disampaikan sebenarnya kalau Mbak Mici akhirnya mencuci dengan mesin cuci ya. Sama Mbak Sat minta bocoran merek insert yang tahan 3 jam bisa dipakai. Silakan Mbak Mici. Oke, terima kasih Bu Roro. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sat. Mbak Mici, teman yang bekerja menolak memakai klodi karena repot. Apa benar kalau bisa dicuci dengan mesin cuci mungkin lebih mudah kali ya? Jadi sepengalaman saya, mungkin benar repot bagi ibu yang bekerja dari jam 8 sampai jam 5, ketika dia yang akan mencuci itu sendiri, mungkin kelelahan atau bagaimana. Nah, kalau saya kan kebetulan pekerjaannya itu pekerjaan lepas dan pekerjaan yang tidak selalu 8 jam penuh ya, maksudnya bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Tapi kakak saya yang pertama itu anaknya pakai klodi dan beliau bekerja penuh waktu sebagai PNS. Cuman memang pada akhirnya butuh support system lebih, yakni asisten rumah tangga yang membantu untuk mencucikan klodinya. Jadi repot atau enggaknya ya pasti akan repot, tapi tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, apa tantangannya dan bagaimana mencari solusinya. Dan kalau bisa dicuci dengan mesin cuci mungkin lebih mudah ya. Yang saya lakukan akhirnya seperti itu untuk menjaga kewarasan saya juga. Tapi memang perlu diperhatikan bagaimana cara kita mencucinya dan tidak ujuk-ujuk langsung yang misalnya masih ada kotoran kita letakin semua di sana, nggak bisa. Harus dibersihin dulu sebelumnya, bahkan direndam dulu. Setelah direndam barulah masuk ke proses di mesin cuci. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Michiko. Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya saya perhatikan dari jawaban Mbak Michi ini kan memang setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kayak kakaknya Mbak Michi tadi tetap bisa pakai klodi tapi dengan bantuan dari asisten gitu. Nah ini buat Mbak Michi juga ini. Halo Kak, apakah perlu menggunakan liner? Tadi Mbak Michi memberikan contoh ada insert, ada liner ya. Oh iya iya. Kebetulan akhir-akhir ini anak kalau menggunakan klodi tidak mau pipis dan memang sebelumnya pernah terluka hingga berdarah. Apakah ada tips yang lain? Oke, terima kasih Bu Roro. Jadi ada pertanyaan yang saya baca ini nomor 5 dari Mbak Sat. Mbak Michi boleh minta bocoran merek insert yang tahan 3 jam pakai.
Intinya waktu itu saya beli insert yang Carcoal, yang hitam itu loh, Mbak. Jadi saya perhatikan yang hitam itulah yang lebih tahan dan lebih bagus menurut saya daripada yang lain-lainnya. Tapi kalau anaknya juga pipisnya banyak, nggak bisa 3 jam, bahkan udah 1 jam atau 2 jam, oh kayaknya mesti ganti, akhirnya ganti. Kayak gitu. Terus habis itu dari Mbak Ika, apakah perlu menggunakan, kebetulan anak-anak ini kalau menggunakan Klodi tidak mau pipis dan memang sebelumnya pernah terluka hingga berdarah, apakah ada tips yang lain? Nah, balik lagi, kalau saya caranya tuh seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan, ada popok kain sebagai luarannya, lalu kemudian ada insert, habis insert ada liner di atasnya. Itu ya pilihan gitu. Kalau saya lihat Mbak Indri caranya beda. Saya lihat teman-teman lain atau influencer lain yang pakaiin anaknya Klodi juga beda-beda. Akhirnya ya pilihan orang tuanya. Terus baru-baru ini saya ikut kelas toilet training juga. Jadi ternyata ada fasenya nih Mbak Ika. Dari awal pakai Klodi, kapan dia bisa menggunakan celana yang toilet training katanya, sampai akhirnya udah benar-benar lepas alias pakai celana biasa aja. Mungkin nanti Mbak Ika bisa riset ataupun baca-baca lebih dalam soal fase-fase anak menggunakan Klodi ataupun toilet training ini seperti apa penggunaannya terhadap celana ataupun popoknya ya. Karena saya juga masih belajar nih. Dan tidak mau pipis dan memang sebelumnya pernah terluka hingga berdarah. Nah itu saya kurang berilmu dan berpengetahuan dan kurang berkapasitas untuk menjawabnya. Mungkin Mbak Indri bisa menambahkan jawabannya kali ya. Oh baik, Ya, silakan Mbak Indri. Yang kepikiran ya Mbak Ika ketika membaca pertanyaan Mbak Ika itu baik kita itu berdarah atau terluka itu biasanya karena gesekan dengan kainnya gitu. Mungkin jika kita pakai liner memang bahannya beda. Dia seperti yang Michi jelaskan itu bahannya halus, dia seperti apa namanya ya? Handuk kecil, lembut ya. Lembut ya, kayak suede, tahu kan bahan suede atau bahan fleece gitu ya. Jadi dia lembut gitu. Dan memang biasanya pada insert yang untuk bahan popok cover gitu ya, atasnya itu memang liner itu gitu ya. Karena itu lembut. Jadi memang saran saya kalau memang anaknya Mbak Ika itu pernah mengalami luka gitu ya. Jadi coba aja pakai liner. Dan juga ini pengalaman pribadi aja, anak saya juga setiap saya gantikan popok sudah dicebokin ya, sudah dicuci, dikeringkan, saya oles dengan coconut oil, dengan virgin coconut oil atau VCO, itu sebagai pelindung juga gitu ya. Jadi pelindung sehingga pipisnya itu air seni itu kan mengandung zat-zat yang juga bikin iritasi kulit gitu ya. Jadi melindungi supaya air kencing dan kotorannya itu tidak langsung bersentuhan langsung dengan kulit bayi gitu ya. Jadi pakai VCO gitu. Dan alhamdulillah sih dibandingkan kakak-kakaknya dulu ya, saya nggak pakai VCO ya, saya pakai krim gitu ya. Malah mereka tetap sering rash gitu atau luka gitu. Tapi Hania si bungsu saya pakaikan VCO dan memang lebih melindunginya dari ruam dan dari luka-luka gitu. Jadi bisa dicoba Mbak Ika mungkin pakai VCO juga gitu, dan pakai liner seperti yang Michi lakukan, pakai liner. Mungkin tambahan juga Mbak Indri, kalau pengalaman aku mengalami ruam popok sejauh aku mengamati belum pernah nih Eunoia sampai ruam-ruam yang merah-merah. Pun kalau ada saat dia sembelit, jadi dia kesulitan buang air besar, pernah dalam fase itu. Jadi di bagian apa ya kita nyebutinnya itu ya, di bagian ekor, tempat dubur ya, tempat keluarnya kotoran. Nah di bagian di situ tuh kayaknya ada lecetnya karena itu kesulitan buang air besar. Akhirnya saya pakai direkomendasiin sama dokter anak
ada suatu minyak, saya lupa namanya apa, tapi akhirnya saya pakai yang rash cream yang udah sempat dibeli sebelum Enoya lahir dan akhirnya baru kepake. Nah, di situ mungkin kita sebagai ibu bisa juga nyetok beberapa apa namanya, krim-krim seperti itu, tapi kayaknya cocok-cocokan juga ya Mbak Indri ya. Katanya nggak semua anak juga cocok sama merek A atau B atau C. Betul, cocok-cocokan. Jadi bismillah aja dicoba satu dulu gitu. Gimana reaksi kulit bayi atau kulit anak kita gitu. Dan tadi tuh Mbak Ika juga bertanya Visio merek apa? Bebas. Saya malah beli yang curah di toko bulk store, Rindang store kalau di Pekanbaru ya. Jadi saya nggak tahu mereknya apa gitu. Cuman bebas. Yang penting VCO atau pelembab lain yang tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Indri, Mbak Mici. Jadi memang kalau seandainya nggak cuma pakai Cloudy ya, pakai Clospack juga kadang-kadang kita ada lecet atau ada ruam seperti itu. Dan memang kita perlu punya tips untuk mengatasinya. Kadang-kadang tiap anak berbeda gitu. Kadang-kadang ada anak yang kulitnya memang kebal, ada anak yang kulitnya sensitif. Jadi walaupun sudah pakai Cloudy yang halus juga ternyata mungkin harus lebih sering menggantinya. Oke, gitu kira-kira kita sudah sampai di akhir acara kita nih ya hari ini. Walaupun singkat tapi padat dan berisi sekali materi yang diberikan oleh dua narasumber kita ini. Nah, kalau seandainya teman-teman berkenan, Sri Foundation minta tolong untuk mereview webinar kali ini. Linknya ada di chat, saya tulis di chat. Kemudian kalau seandainya mau bergabung bersama kami untuk berbicara tentang tema sustainable living, jadi nggak cuma tentang memakai Cloudy, tapi tentang bagaimana mengurangi sampah rumah tangga, kemudian bagaimana kita bisa hidup lebih aware terhadap lingkungan, silakan bergabung di grup chat kami. Nah, ini yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah pemenang quiz. Yeay, sekarang saya tulis di chat aja apa gimana? Jadi ada Roro enak ya, ada jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ya, jadi ada 9 jawaban yang masuk ke dalam kuis kita ini. Tidak semuanya benar ternyata ya. Jadi ada yang salah. Ada yang salah mungkin terutama di pertanyaan pertama. Kayaknya sempat datangnya agak terlambat sehingga kelewat tuh sesi yang pertamanya. Tapi ada juga beberapa yang benar, banyak yang benar. Nah, tapi saya ambil 2 ya, 2 saja pemenang kita kali ini yang menjawab dengan benar dan cepat. Yaitu Fitriani Devi Utari dan Ika Wiraningsih. Hore. Selamat ya Mbak Fitriani dan Mbak Ika. Nomor handphonenya sudah saya save. Nanti akan ada ada yang chat untuk meminta alamat. Kita akan mengirimi Cloudy merek Baby Oz untuk kedua pemenang dan juga untuk para pembicara ya. Oke, terima kasih. Kira-kira itu saja dari kami untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu ikut webinar Sri Foundation selanjutnya dan wawancara kami selanjutnya. Dan kalau seandainya mau tahu informasi tentang itu, follow Instagram kami di srifoundation.id. Terima kasih untuk kedua pembicara yang sudah super hebat yang bisa berbagi ilmunya dari 2 generasi dengan cerita sharing yang berbeda. Ya. Terima kasih Bu Roro, terima kasih Sri Foundation. Terima kasih Mbak Indri, terima kasih semua peserta yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan segala informasi khususnya dari saya perlu ada cross check kembali dan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing ibu dan anak. Iya, terima kasih Mbak Mici. Itu udah oke banget, udah hebat banget. Mbak Indri juga udah oke banget. Ya, kita tutup saja dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sebentar, ini kok ada Mbak, aku takut salah ngirim nomor. Gimana? Kirim aja di chat atau ya, kirim di chat tolong kalau seandainya yang takut salah ngirim nomor, kirim ke chat ke saya sekarang atau ya ditunggu sebentar. Saya belum tutup, saya tunggu nomornya kalau seandainya takut salah ngirim nomor ya. Baik, kita tutup saja acara kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, El Noya kelihatan.